Pada mulanya, Banten merupakan daerah kekuasaan dari Kerajaan Pajajaran. Ketika itu, Pajajaran mengadakan hubungan dagang dengan Portugis di Malaka, guna membendung meluasnya kekuasaan Demak. Akibatnya, pada tahun 1526, Sultan Trenggono dari Demak mengutus Valetehan dan Pangeran Karbon masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga kerajaan Pakuan Pajajaran yang beragama Islam. Untuk merebut Banten dan pantai utara Jawa Barat, usaha itu membuahkan hasil yang gemilang. Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon jatuh ke tangan Valetehan. Sejak itu, agama Islam berkembang pesat di Jawa Barat. Banten tumbuh menjadi bandar yang penting di Selat Sunda setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sehingga perdagangan dari Gujarat, India, Timur Tengah, Arab, dan sebagainya enggan melabuh ke Malaka. Masuknya Islam ke Banten. Sebelum Islamisasi di Banten, yakni ketika masih berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Sunda dari Pajajaran atau mungkin sebelumnya, Banten sudah menjadi kota yang berarti. Berdirinya Kerajaan Islam Banten ini bermula dari upaya Sunan Gunung Jati dari Cirebon pada tahun 1524 atau 1525 yang meletakkan dasar bagi pengembangan agama dan kerajaan Islam serta bagi perdagangan orang-orang Islam di sana. Menurut sumber tradisional, bahwa penguasa Pajajaran di Banten menerima Sunan Gunung Jati dengan ramah tamah dan tertarik masuk Islam. Dia meretakan jalan bagi kegiatan Islamisasi di sana. Atau atas dasar inilah, dengan segera ia menjadi orang yang berkuasa atas kota itu dengan bantuan tentara Jawa yang menang dimintanya. Masa kejayaan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kejayaan tersebut berhasil diraih dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, maupun keagamaan. Dalam bidang politik misalnya, Banten selalu membangun hubungan persahabatan dengan daerah-daerah lainnya. Daerah-daerah sahabat Banten yang berada di wilayah Nusantara antara lain Cirebon, Lampung, Goa, Ternate, dan Aceh. Selain itu, Kesultanan Banten juga menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain yang jauh dari Nusantara. Salah satunya adalah dengan mengirim utusan diplomatik ke Inggris yang dipimpin oleh Tumenggung Nayawipraya dan Jaya Sedana pada 10 November 1681. Keruntuhan Kesultanan Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa, Belanda memulai taktik untuk menghancurkan Banten dari dalam, yakni dengan mengadu domba Sultan Haji, putra dan Sultan Ageng Tirtayasa dengan ayahnya. Mereka menyebarkan isu bahwa orang yang akan menjadi pewaris tahta Banten adalah Pangeran Purbaya saudara Sultan Haji. Hal ini membuat Sultan Haji merasa iri hati dan memutuskan untuk melancarkan serangan melawan ayahnya sendiri. Dengan bantuan Belanda, Sultan Haji akhirnya dapat melumpuhkan Kesultanan Banten. Bahkan karena peperangan antara ayah dan anak ini, Keraton Surosoan yang dibangun oleh nenek moyangnya hancur rata dengan tanah. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya dipenjara di Batavia hingga meninggal pada tahun 1694. Alhasil, Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda pun naik tahta. Peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan pertama dari Kesultanan Banten adalah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun oleh Sultan Banten, yakni Maulana Hasanuddin dan putranya Maulana Yusuf pada bulan Zulhijjah tahun 1966 Hijriah atau 1566 Masehi. Masjid Agung ini merupakan salah satu peninggalan yang sangat penting dikarenakan itu adalah salah satu dari 4 komponen utama yang wajib ada di pusat kota Jawa zaman dahulu. Masjid ini berlokasi di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Masjid Agung Banten memiliki keunikan arsitektur tersendiri.
Hal ini dikarenakan Masjid Agung Banten dirancang oleh 3 orang arsitektur yang berasal dari 3 bangsa yang berbeda. 3 orang arsitektur tersebut adalah Raden Sepat, seorang arsitektur yang berasal dari Majapahit yang juga menggarap Masjid Cirebon. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah dan arsitektur Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Syaifuddin, Sultan Banten yang memerintah sekitar tahun 1809 sampai 1815. Kaibon berasal dari kata kaibuan, artinya cinta seorang ibu, yaitu tempat tinggal yang diperuntukkan bagi ibunda sultan. Dalam keraton ini terdapat beberapa ruangan penting, diantaranya masjid yang terletak di bagian depan. Di dalam masjid terdapat ruangan khusus perempuan yang disebut pawastren, kantor, bangunan tambahan di depan masjid, gerbang paduraksa dan singayaksa yang memiliki tinggi sekitar 6,5 meter, kediaman Ratu Aisyah, Sri Manganti atau lobi tempat menunggu sang ratu, dan taman belakang. Keraton Kaibon memiliki 5 gerbang utama yang disebut bentar. Angka 5 tersebut bermakna rukun Islam. Yang 5 gerbangnya terlihat tinggi dengan ukuran sekitar 2 meter. Adapun jika diamati, konsep Keraton Kaibon ini seperti beberapa keraton Jawa yang memiliki bangunan depan, utama maupun belakang. Tidak heran jika keraton ini bergaya arsitektur Jawa. Oleh karena itu, fungsi dari gerbang paduraksa dan singayaksa di tengah keraton sebagai pemisah antara bangunan luar keraton dengan bangunan utama yang kediaman Ratu Aisyah. Selain itu, ada juga beberapa ruangan lain seperti dapur, taman yang terletak di belakang dan sebagainya. Hanya saja yang terlihat masih utuh bangunannya, yakni yang telah disebutkan. Sisanya hanya bekas keruntuhan yang masih ada di setiap sudutnya. Setelah restorasi, terdapat beberapa perubahan di sekitar keraton, namun tidak mengurangi bentuk dan wujud aslinya. Hal ini dapat terlihat dari taman-taman tambahan yang dibangun di pelataran depan keraton, dilengkapi dengan kursi-kursi untuk diduduki bagi pengunjung dan fasilitas lainnya. Keraton Kaibon terletak di Jalan Masjid Agung, Desa Kroya, Kecamatan Kasemen, Provinsi Banten. Jika ingin berkunjung ke Keraton Kaibon, waktu yang ditempuh dari pusat kota Serang sekitar 20 menit. Pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4, kendaraan pribadi atau transportasi umum. Jika menggunakan kereta api dari stasiun Taman Sari Serang, pengunjung akan berhenti di stasiun Karangantu dan berjalan sekitar 2 menit menuju objek tersebut. Pada akhir abad ke-18, kolonial hampir menguasai seluruh kepulauan di Nusantara. Namun, kolonial di lain sisi mengalami kemunduran dan perdagangannya. Hal ini disebabkan karena krisis moneter dunia dan masalah internal dalam VOC. Sehingga, pada tanggal 1 Maret 1796, VOC dibubarkan. Semua aset-aset beserta utang piutangnya diambil oleh kerajaan Belanda. Oleh karena itu, sejak saat itu Nusantara dikendalikan oleh Belanda. Pada tahun 1789, terjadi revolusi Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte yang mengguncangkan Eropa. Sebagian Eropa dikuasainya, termasuk Belanda, sehingga secara langsung daerah jajahan Belanda, yakni Nusantara, berada di tangan Prancis. Banten yang pertama yang mendapat dukungan dari pihak kolonial Belanda yaitu Arya Adi Santika. Bupati tersebut menggantikan pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan sejak tahun 1816. Pada tahun 1832, bangunan Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda berbarengan dengan penghancuran Keraton Surosowan. Arsitektur merupakan ilmu yang sangat komprehensif. Begitu banyak ilmu yang bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung. Ilmu-ilmu lain terdapat berupa aspek-aspek terkait dalam arsitektur seperti aspek estetika, logika, etika, sosial, budaya, dan sebagainya. Kompleks bangunan Keraton Kaibon terletak di Kampung Kroya sekitar 500 meter sebelah tenggara Keraton Surosowan dan berada di sisi Jalan Serang, Banten Lama. Di sisi selatan, kompleks bangunan ini mengalir Sungai Cibanten.
Bentuk arsitektur keraton Kaibon lebih menonjolkan gaya arkais, terutama bila dilihat dari rancangan bangunan, pintu-pintu, dan tembok keraton dibandingkan dengan keraton Surosoan. Hal ini terlihat dari bentuk pintu-pintu gerbang dan tembok keraton. Menurut arkeolog, terlihat pada bentuk pintu-pintu gerbang dan tembok keraton. Jika diamati dari depan, keraton ini memiliki 4 pintu gerbang yang berbentuk bentar. Dilihat dari bentuk pintu gerbangnya, keraton Kaibon menunjukkan ciri keraton yang bergaya tradisional. Hal ini diperlihatkan oleh susunan pintu gerbang dan halamannya. Pintu gerbang yang pertama merupakan jalan masuk berbentuk bentar yang menunjukkan bahwa halaman tersebut bersifat profan. Pada halaman kedua, pintu gerbang berbentuk padu raksa yang berasosiasi dengan sifat sakral. Satu hal yang menunjukkan perbedaan dengan bangunan keraton di Jawa adalah letak Sitinggil yang umumnya berada di halaman pertama sebelah timur. Di Keraton Kaibon terdapat bangunan masjid. Dengan demikian, bangunan masjid pada Keraton Kaibon diletakkan pada bagian utama keraton. Seperti halnya Keraton Surosoan, sekeliling bangunan ini terdapat parit yang cukup lebar untuk pertahanan, dan pintu masuk di bagian depan terdapat sebuah jembatan yang berfungsi sebagai filter bagi tamu-tamu undangan. Keraton Kaibon mempunyai sebuah pintu besar yang dinamai pintu dalam. Di pintu gerbang sebelah barat menuju Masjid Kaibon terdapat tembok yang dipayungi sebuah pohon beringin. Pada tembok tersebut, 5 pintu bergaya Jawa dan Bali, padu raksa dan bentar. Untuk menuju keraton terdapat 4 buah pintu bentar. Bagian itu pula halnya dengan jenis pintu gerbang menuju bagian dalam keraton. Lokalitas tradisional Sitinggil pada keraton Jawa pada umumnya di Keraton Kaibon ini menjadi lokasi penempatan bangunan masjid, yakni halaman kedua. Yang tersisa kini hanyalah bagian mihrabnya saja. Untuk memasuki masjid harus melalui pintu padu raksa. Dalam konsep arsitektur Hindu, perbedaan jenis bentar dan padu raksa mengacu pada jenis fungsi bangunan sakral dan profan. Kesimpulannya, Banten merupakan provinsi yang cukup memiliki banyak benda cagar budaya, terhitung ada lebih dari 57 benda cagar budaya di Banten, seperti Keraton Kaibon yang kami bahas di atas. Kaibon berasal dari kata kaibuan, yang berarti keraton ini adalah tempat tinggal ibunya sultan. Kompleks keraton ini terletak di Kampung Kroya dan merupakan tempat kediamannya Ibu Ratu Aisyah, Ibunda Sultan Syaifuddin. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1809 sampai 1815 pada pemerintahan Sultan Syaifuddin, dan keraton ini masih digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama, yaitu Arya Adi Santika, sebagai ganti pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan mulai tahun 1816. Namun, pada tahun 1832, keraton ini dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda, yang sekarang hanya pondasi dan tembok-tembok serta gapuranya saja. Seperti halnya dalam penghancuran Keraton Surosoan, maka bahan-bahan bangunan Keraton Kaibon yang masih dapat digunakan dibawa oleh Belanda ke Serang. Keraton ini mempunyai sebuah pintu besar dinamai pintu dalam, dan pintu gerbang barat menuju Masjid Kaibon terdapat tembok yang dipayungi sebuah pohon beringin. Pada tembok tersebut, 5 pintu bergaya Jawa dan Bali, padu raksa dan bentar. Apabila dibandingkan dengan arsitektur Keraton Surosoan, Keraton Kaibon nampak lebih arkaik, terutama dilihat dari rancangan bangunan, pintu-pintu dan tembok keraton. Sekian, terima kasih. Sekian dari video saya.